sabar orang tua kita. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 27 April 2024. Sebelum kita memulai aktivitas di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami Tuhan, dan berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan kita hari ini Sabtu 27 April 2024 diambil dari Yesaya 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai hamba Tuhan, menjadi hamba yang setia pada Tuhan. Menjadi hamba yang setia pada Tuhan. Menarik kalau kita membaca Yesaya pasal 44 ini, atau bahkan seluruh kitab Yesaya, kita akan menemukan istilah hamba Tuhan yang diarahkan untuk dua hal. Hal pertama, hamba Tuhan adalah umat Tuhan, bangsa Israel, milik Allah sendiri. Dengan demikian diharapkan dari umat ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan pengajaran dari Tuhan atau firman Tuhan. Tapi juga di pihak lain, hamba Tuhan adalah individu, orang per orang, atau pribadi yang dipanggil, dipilih, dan diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya di tengah-tengah dunia ini, di tengah umatnya kepada bangsa-bangsa lain, dan juga kepada orang-orang di sekelilingnya. Kalau kita membaca Yesaya pasal 44 ini, satu hal yang kita temukan adalah soal ketaatan atau kesetiaan. Mengapa? Maksudnya perlu kesetiaan sebagai hamba Tuhan, baik perseorangan maupun secara umat, kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membentuk, memilih, bahkan memanggil dan menolong mereka. Bagaimana Tuhan mencipta, membentuk, memilih, bahkan menolong mereka pada masa lalu. Itulah yang diingatkan kembali
melalui firman Tuhan hari ini yang berkata, "Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan." Apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini? Pertama, ini menjadi peringatan bagi kita sebagai orang percaya atau sebagai umat Tuhan, agar kita tidak beralih dari Tuhan kepada ilah atau Allah ataupun sesembahan lainnya. Karena Tuhan Allah pencipta kita, Dialah yang memilih kita menjadi hambanya atau umatnya. Jadi agar kita tetap percaya dan setia dalam beribadah, dalam menyembahnya sebagai satu-satunya Tuhan, Allah, dan penolong kita. Yang kedua, pada saat kita menghadapi tantangan dan pergumulan hidup di dunia ini, bahkan penderitaan ataupun ancaman, agar kita mengingat Tuhan dan menyerahkan segalanya, pergumulan, beban hidup, ancaman, tantangan itu kepada Dia. Mengapa? Karena Dialah Tuhan Allah kita yang mengenal nama-nama kita dan sangat mengasihi kita. Dia telah berjanji untuk selalu menyertai kita dan menuntun kita. Betapa istimewanya kita kini menjadi hambanya, menjadi umatnya. Kita menjadi orang-orang yang sangat berharga di mata Allah. Kita adalah hamba ataupun umat kesayangan baginya. Dia Tuhan dan pencipta kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selain mencipta, membentuk, dan memelihara kita, Tuhan Allah kita juga telah mengerjakan karya yang istimewa bagi kita melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita dan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan menyadari bahwa semua pelayanan dan pengorbanan yang telah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita adalah demi kebaikan kita, demi masa depan kita, dan demi keselamatan kita. Karena itulah kita tidak perlu takut. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita, dan Dia akan menepati segala janji-janjinya bagi kita. Bahkan Dia akan menyertai kita, menolong kita menghadapi apapun tantangan di depan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam rasa syukur dan terima kasih itu, marilah kita memuji dan memuliakan Dia, serta taat dan setia melakukan apapun yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami semua, dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, menjadi hamba yang taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, saat ini kami mengingat saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan dan penguatan bagi mereka. Sedangkan yang dalam keadaan sakit, sedang menjalani perawatan atau pengobatan, biarlah Tuhan menyertai mereka sehingga mereka merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Bila ada di antara mereka pada saat ini akan menjalani tindakan dari dokter, biarlah itu membawa kebaikan bagi mereka semua, pemulihan dan kesembuhan bagi penyakitnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam pergumulan hidup. Kiranya mereka tetap memiliki pengharapan yang dari Tuhan. Biarlah mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan.
Dan hari ini Tuhan, kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.